Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Shinchuan, yaitu di part ke-7. Langsung saja. Biskuat gambarnya macan imut dan cerah-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Shinji bersama Shinjuan yang mendatangi sebuah bangunan megah. Ternyata itu adalah bangunan serikat pemburu. Di sana Shinji pun berkata, "Ayah, apa kamu ingin melamar menjadi pemburu?" Lalu Shinjuan pun menjawab, "Itu bukan aku, tapi kamu." Sambil Shinji di sana pun terkejut, lalu Shinjuan pun mendatangi seorang gadis dan ia pun berkata, "Permisi, saya ingin mendaftarkan anak saya menjadi pemburu." Dan gadis itu pun menjawab, "Baiklah, kami akan mempersiapkannya untuk Anda." Tapi Shinji di sana pun berkata, "Ayah, apa keuangan keluarga sedang sulit? Aku bisa menghasilkan uang dengan alkemia dan tidak perlu berburu binatang roh." Lalu dengan cepat Shinjuan pun menampol anaknya itu dan ia pun berkata, "Siapa yang menyuruhmu berburu untuk menghasilkan uang?" Sambil Shinji pun kesakitan berkata, "Bukannya ayah yang menyuruhku. Binatang roh adalah monster spesial yang ada di dunia kita. Mereka kuat, tapi tubuh binatang roh memiliki kegunaan medis yang tak terbatas." Sambil terlihat Shinjuan di sana yang hanya terbengong. Lalu Shinji pun berkata lagi, "Tapi serikat pemburu adalah tempat pencarian untuk menangkap binatang roh lalu dilepaskan, dan para pemburu menghasilkan uang setelah menyelesaikan misi." Sambil ia pun melihat ke arah pemburu-pemburu itu, dan di sana Shinjuan pun berkata, "Kau bisa bertanya kepadanya tentang itu, tapi kuharap kau mencari tahu sendiri. Aku pikir dia pasti sudah mengembangkan metode untuk melatih dirimu juga." Sambil ia melirik ke arah cincin yang dipakai oleh Shinji itu, dan di dalam cincin, gadis cincin pun keluar berkata, "Ayo, kenapa kau begitu bodoh? Kamu juga mengatakan bahwa binatang roh itu sangat kuat. Sudah kukatakan sebelumnya bukan? Apa cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan?" Di sana Shinji pun hanya terdiam bertanya-tanya. Lalu ia pun berkata, "Tunggu sebentar, itu adalah pertempuran dan kamu tumbuh dalam pertempuran." Lalu gadis cincin itu pun menjawab, "Benar Shinji." Dan kita diperlihatkan Shinji yang mendekat ke arah ayahnya, dan di sana ia pun berkata, "Ayah, kau menyuruhku melawan binatang roh itu untuk mengasah diriku sendiri kan?" Sambil Shinjuan di sana pun tersenyum, lalu ia pun berkata, "Jika kau takut, aku punya cara yang lebih seperti seorang ayah untuk melatih dirimu." Lalu Shinji pun berkata, "Tidak perlu ayah, meskipun saat ini aku masih lemah, tapi aku tidak bisa terus bersembunyi di bawah sayapmu sepanjang hidupku. Cepat atau lambat, aku akan menjadi laki-laki untuk diriku sendiri, ayah." Lalu kita diperlihatkan gadis di depannya yang berkata, "Permisi, Anda perlu melakukan tes kekuatan sebelum bergabung, silahkan lewat sini." Lalu dengan cepat Shinjuan pun menyuruh Shinji itu untuk maju, dan ia pun berkata, "Cepat Shinji, lakukan yang terbaik." Sambil ia memandangi Shinji itu yang pergi, dan Shinjuan pun berkata, "Untung saja jika dia benar-benar pengecut, aku hanya bisa melemparkannya ke gunung dan membiarkannya merasakan cinta seorang ayah milikku yang kuat." Tapi tiba-tiba Shinjuan di sana pun terkejut karena dari sampingnya seseorang pun berkata, "Tuan, apakah kau membutuhkan pendamping?" Aku seorang setengah langkah alam yang murni, harganya masuk akal dan jujur." Sambil terlihat orang itu yang besar membawa gentong berhadapan dengan Shinjuan, dan di sana Shinjuan pun berkata, "Kenapa kau mengira kalau aku membutuhkan pendamping?" Dan orang itu pun menjawab, "Kalian datang dengan pakaian mewah, kamu bahkan tidak melihat misi saat kau masuk. Kamu hanya ingin berburu binatang roh untuk bersenang-senang. Aku benar bukan?" Lalu Shinjuan pun menjawab, "Ya, aku memang membutuhkan penjaga yang kuat, tetapi setengah langkah yang murni." Lalu orang itu pun berkata, "Jangan khawatir Tuan, tentu saja aku tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi aku masih memiliki saudara laki-laki. Jika kami bertiga, kami bahkan bisa membawamu melarikan diri dari binatang roh yang berada di alam yang murni." Sambil ia menunjuk ke arah kedua saudaranya itu, dan di sana orang itu pun berkata, "Halo Tuan." Sambil Shinjuan pun melihat ke arah mereka, dan ia pun berkata, "Baiklah, tapi kami akan membayarmu saat kembali." Dan orang itu pun berkata, "Tidak masalah Tuan, uang cuma masalah sepele, kami hanya ingin membantu orang lain." Sambil ia pergi dari hadapan Shinjuan, dan ia pun mendekat ke arah saudaranya sambil berkata, "Ada uang untuk anggur." Lalu Shinjuan di sana pun bergumam, "Aku khawatir orang kuat ini punya niat buruk, tapi ini cocok untuk melatih Shinji. Kau tidak bisa hanya mengadu anakmu tanpa membantunya kan?" Tapi tiba-tiba Shinjuan di sana pun terkejut karena gadis tadi pun berkata, "Anda adalah ayah Shinji." Lalu Shinjuan pun menjawab, "Bagaimana dengan penilaian anakku Shinji?"
Sambil terlihat gadis itu yang tertunduk khawatir dan ia pun berkata, ada yang salah dengan penilaian Shinji. Sekarang tetua kami sedang memeriksa Shinji. Anda bisa kembali dulu tuan. Dan di sana Shinjuan pun bergumam, meninggalkan Shinji. Apa mungkin itu bos? Tapi sistem tidak memberiku notifikasi promosi. Apa mungkin kekuatan lawan di atas Shinji tetapi berada di bawahku? Lalu ia pun berkata, aku punya satu kalimat lagi untuk dijelaskan kepada putraku secara langsung, dan kemudian aku akan pergi setelah itu. Sambil terlihat gadis itu yang terkejut ketakutan, dan ia pun berkata, baiklah silahkan ikuti saya tuan. Lalu Shinjuan pun bergumam, sepertinya aku masih tidak bisa membiarkan perbedaan kekuatan antara Shinji dan aku terlalu besar. Sekarang aku 3 tingkat terpisah dari Shinji. Jika dia bertemu seseorang yang tidak lebih kuat dariku, sistem tidak akan memintaku, dan bahaya itu terlalu besar. Sambil ia pun menuju ke arah Shinji itu, dan kita diperlihatkan beberapa orang tadi yang berkata, saudara, tidak akan ada masalah dengan domba gemuk ini kan? Lalu saudaranya pun berkata, tidak akan ada masalah. Lihatlah, jika dia memiliki kekuatan, dia tidak akan bersikap begitu kepada resepsionis. Sepintas nafsunya sudah muncul, dan dia palingan cuma playboy. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan ruang ujian, dan di sana pintunya pun didobrak-dobrak dari dalam, dan ternyata itu adalah Shinji yang ketakutan, dan ia pun berkata, tolong biarkan aku keluar. Sambil terlihat seseorang tua yang berada di belakangnya itu dengan senyum psikopat, dan orang itu pun berkata, di tanganku kau tidak akan bisa kabur. Lalu tiba-tiba orang itu pun mengeluarkan pedangnya, dan ia pun berkata, tidak semudah itu untuk pergi. Lihatlah pedang ini. Sambil ia pun mengacungkan pedangnya itu ke arah Shinji, dan Shinji pun berkata, apa yang kau lakukan? Ku beritahu ayahku sangatlah kuat. Sambil terlihat orang itu yang mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya ke arah Shinji lagi. Di sana ia pun berkata, pedang ini panjangnya 3 kaki, tebalnya 3 inci, dan ini terbuat dari sisik unicorn api. Garis keturunan yang paling cocok untukmu dan dapat merangsang api yang di tubuhmu. Sambil terlihat Shinji di sana yang makin ketakutan, dan ia pun berkata, apa yang kau lakukan? Dan orang itu pun malah berkata, ambil pedang ini, lupakan dia. Selama kau memujaku sebagai gurumu, pedang ini jadi milikmu. Ternyata orang itu pun malah memberikan pedang itu kepada Shinji, dan di sana Shinji pun berkata, maaf, aku menghargai kebaikanmu master, tapi aku tidak butuh guru. Sambil terlihat orang itu yang terkejut, dan ia pun makin emosi berkata, apa? Nak, apa kau tahu nilai pedang ini? Apa kau tahu siapa aku? Bahkan jika orang lain memberiku sebuah kota, aku tidak akan menerimanya menjadi muridku. Hari ini akuilah aku sebagai gurumu, dan akan ku beri pedang. Mudah kan? Tapi Shinji di sana pun malah menolak lagi, dan ia pun memberi hormat sambil berkata, terima kasih atas kebaikanmu senior, tapi aku tetap tidak menginginkan guru. Sambil terlihat Pak tua itu yang berkata lagi, wah, tahukah kamu bahwa dengan fisikmu tidak mungkin bagi siapapun di dinasti Jiuyang ini untuk mengajarimu dengan baik kecuali aku. Karena ini masalah besar, aku akan sedikit menderita, akan kuberi kau 2 harta lagi. Sambil terdengar seseorang dari luar pun berkata, Tuan, Anda harus menunggu pemberitahuan saya, Anda tidak bisa masuk sesuka hati. Sambil kita diperlihatkan Shinji di sana yang langsung berlari mendengar suara ayahnya yang berkata, Shinji, kamu di mana? Dan Shinji pun menjawab, itu ayah, aku di sini. Sambil kita diperlihatkan pintu ruangan itu yang didobrak oleh Shinjuan, dan di sana ia pun berkata, siapa yang berani menyentuh anakku? Bajingan mana yang berani menyentuh anakku? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sambil terlihat Shinji di sana yang tertawa-tawa, tapi tiba-tiba Shinjuan di sana pun terkejut karena Pak tua tadi sudah berada di belakangnya sambil berkata, apa kau ayah dari muridku? Dan di sana Shinjuan pun bergumam, apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia begitu kuat? Aku tidak punya kekuatan untuk melawan di depannya. Lalu Shinji di sana pun berkata, ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak setuju menjadi muridnya, ayah. Sambil ia berlari ke arah Shinjuan, dan orang tua itu pun berkata, cukup, bocah, apa kau tahu siapa aku?
Aku adalah kultivator ranah puncak Tongtian yang bermartabat, dan sekte besar manapun di luar memohon padaku untuk menjadi tetua tertinggi, itu adalah berkah untukmu karena bisa mengakui diriku menjadi gurumu. Tapi tiba-tiba notif di sana pun muncul. Sinchuan pun terkejut bergumam, "Hah, sistem apa-apaan ini? Dia 3 alam lebih tinggi dariku dan anakku memprovokasi dia. Kenapa kau tidak memberiku peningkatan kekuatan?" Lalu sistem pun menjawab, "Pihak lain tidak memiliki kebencian terhadap putra Anda dan putra Anda tidak dalam bahaya di sana." Sinchuan pun bergumam, "Aku dalam masalah besar dan ini benar-benar kehidupan protagonis. Dia tidak hanya bisa menyebabkan masalah, tapi dia juga punya banyak pendukung." Lalu Shinji di sana pun berkata, "Lepaskan ayahku, itu hanya ranah setinggi langit. Aku tidak perlu. Karena aku memiliki master selain ayahku, dia..." Tapi tiba-tiba Sinchuan pun menyela pembicaraan sambil menarik Shinji ke belakang, dan ia pun berkata, "Anakku sudah punya guru, jadi kalau mau berpindah harus mendapatkan persetujuan dari gurunya. Seseorang murid yang tidak menghormati guru dan tahu, aku pikir kau tidak mau menerimanya." Lalu Pak Tua itu pun berkata, "Ucapanmu ada benarnya, jadi cepatlah. Namaku Zhao Xuanfeng, seseorang penatua dari serikat pemburu. Jika kau melaporkan namaku, aku tidak percaya jika gurunya berani merampok seseorang murid dariku." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Sinchuan bersama Shinji yang sudah berjalan di keramaian kota. Di sana Shinji pun berkata, "Ayah, aku tidak ingin menjadikan dia sebagai guruku. Guruku lebih baik darinya. Baru saja kau menolaknya kan?" Lalu Sinchuan pun menjawab, "Shinji, ada masalah besar dengan idomu. Meskipun dia tidak kuat di ranah Tongtian, tapi orang tua seperti itu, dia penuh dengan kebaikan terhadap dirimu dan kamu tidak boleh berbicara buruk tentang dia dengan cara apapun." Sambil terlihat gadis cincin yang makin cinta terhadap Sinchuan, dan di sana ia pun bergumam, "Wow, seperti yang diharapkan dari Tuan Sinchuan, dia sangat lembut." Lalu Sinchuan di sana pun bergumam juga, "Shinji, dunia keabadian bukan hanya tentang jalan lurus, tetapi lebih banyak tentang dunia manusia. Meskipun kekuatannya memang rata-rata, tapi di dinasti Jiuyang ia dianggap sebagai pendukung dan bukan tidak mungkin untuk memujanya sebagai guru." Dan di sana kita diperlihatkan Shinji bersama gadis cincin, dan Shinji pun berkata, "Baik guru, aku mengerti." Tapi tiba-tiba Sinchuan di sana pun terkejut karena melihat seseorang dari belakang yang berkata, "Nak, pelanlah sedikit." Ternyata itu adalah 3 penjaga tadi, dan di sana ia pun berkata lagi, "Kau lihat, kau hampir melupakan kami dengan kurangnya perhatian ini." Sambil Shinji di sana pun berkata, "Ayah, siapa mereka?" Dan Sinchuan pun menjawab, "Mereka adalah penjaga kita. Lagi pula kau dan aku sama-sama berada di ranah Yuandan, dan jika kau ingin belajar tentang binatang buas, kau tentu membutuhkan pengawal kan?" Sambil terlihat Shinji di sana terkejut, dan ia pun berkata, "Apa? Iya ayah. Ayah, apa maksudmu?" Sambil mereka pun pergi dari sana, dan Sinchuan pun menjawab, "Ini ujian untukmu. Aku tidak akan mengambil tindakan apapun di sepanjang jalan. Apapun yang terjadi akan ditangani olehmu. Juga gurumu dapat menonton dan mengajari, tapi tidak boleh membantu." Sambil Sinchuan memandangi cincin dari Shinji itu, dan di sana gadis cincin pun berkata, "Aku jamin tidak akan mempengaruhi latihanmu, Shinji." Dan Shinji dari belakang Sinchuan pun berkata, "Itu bagaimana jika aku menyerang sekarang dan lalu membunuh mereka bertiga, ayah?" Sambil terlihat mereka berdua yang saling bertelepati. Lalu tiba-tiba Sinchuan di sana pun terkejut, dan ia pun bergumam, "Apa?" Lalu ia pun menampol Shinji di sana dengan sangat keras, dan ia pun berkata, "Dasar anak bodoh." Dan ia pun bertelepati lagi, "Ingat, jika tidak ada bukti, bahkan jika dia berpikir 10.000 kali dalam pikirannya dan merobekmu sampai ke tulang, kau itu membunuhnya tanpa pandang bulu. Selain itu, kita masih di dalam kota, jadi tidak perlu membuat masalah." Lalu ia pun berkata, "Baiklah, ayo pergi." Sambil terlihat Shinji di sana yang kesakitan. Lalu Sinchuan pun bergumam, tanpa diduga dia masih memiliki sedikit temperamen yang bisa ditentukan, dan tiba-tiba aku merasa bahwa akan menarik untuk membesarkan putra yang baik dan berkilau. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hutan pegunungan di luar kota. Di sana mereka semua pun berjalan. Lalu Sinchuan pun berbicara lewat telepati kepada Shinji. Ia pun berkata, "Menurutmu berapa lama lagi mereka akan melakukannya?" Dan Shinji pun menjawab, "Jika kita memasuki gunung,
mereka akan melakukannya. Aku sudah merasakan niat membunuh. Lalu Sinchuan pun bertelepati lagi. Aku bertaruh kalau mereka tidak akan menyerang kita sampai kita bertemu dua binatang roh yang kuat. Dan Shinji pun menjawab, oh kenapa begitu ayah? Dan Sinchuan pun berkata, tentu saja mereka takut menghadapi penegakan hukum penangkapan ikan dan menghadapi binatang buas hanya untuk menguji kekuatan kita. Sambil kita diperlihatkan Sinchuan di sana yang ngos-ngosan dan ia pun berkata, capek banget. Dan Shinji pun terkejut berkata, ayah kenapa kau begitu capek? Lalu Sinchuan pun menjawab lagi dengan telepati, Shinji, kau harus memahami bahwa ada banyak jenis orang aneh di dunia kultivasi. Bahkan jika tidak sepertiku, ada banyak orang yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau untuk memuaskan hobi unik mereka. Sambil terlihat Shinji yang mengangguk-ngangguk, sambil terlihat tiga penjaga itu yang mendatanginya. Dan Sinchuan pun berkata, tidak mungkin, aku terlalu lelah, mari istirahat sebentar Shinji. Tapi tiba-tiba ketua penjaga di sana pun berkata, kalian berdua benar-benar ceroboh. Gunung dan hutan penuh dengan bahaya, tapi kalian bisa mempercayai kami bertiga dengan mudah. Bagaimana jika kalian percaya pada orang yang salah? Mungkinkah kalian memiliki sesuatu untuk diandalkan? Lalu Sinchuan pun menjawab, apa yang harus ditakuti? Kalian bekerja, jika aku membayar kalian, itu sudah berakhir, aku punya uang. Sambil mereka bertiga pun tersenyum bergumam, sepertinya mereka berusaha tinggal di rumah dengan bodoh. Tunggu, lihat lagi, lalu mulai dengan cepat daripada nanti. Sambil Sinchuan pun memandangi mereka dan ia pun bergumam, ini cukup tertahankan, lihat apa kau dapat menanggungnya atau aku yang dapat menanggungnya. Ngomong-ngomong, kenapa binatang roh itu belum datang? Tapi tiba-tiba Sinchuan di sana pun terkejut karena pohon di belakangnya pun seketika hancur dan ternyata dari sampingnya terdapat cakar dari binatang buas dan di sana ia pun bergumam, dia datang. Ternyata itu adalah seekor binatang buas yang besar yang menyerang ke arah mereka bertiga. Sambil terlihat para penjaga itu yang terkejut berkata, sial, ini masih pinggiran, bagaimana bisa kita bertemu dengan beruang roh? Dia masih ranah Yuan dan tingkat tinggi. Saudaraku, serang dia. Sambil kita diperlihatkan Sinchuan di sana yang langsung berlari bersama Shinji yang ditariknya itu. Dan Shinji pun berkata, bantuan apa ini ayah? Sambil Sinchuan pun membayangkan memegang sesuatu dan ia pun berkata, tentu saja itu karena urin dari binatang roh Yuandan yang akhirnya aku temukan. Binatang roh semuanya dibagi menjadi beberapa wilayah dan beruang roh secara alami sangat marah ketika dia mengira bahwa binatang roh lainnya menyerang. Shinji, optimislah dengan gerakan dan ritme serangan mereka. Jika mereka menyerang kita, kau harus menghadapinya sendiri dan aku tidak akan ikut-ikut. Lalu Shinji pun menjawab, baiklah ayah. Sambil kita diperlihatkan Sinchuan yang melihat ke arah mereka bertiga yang diserang oleh beruang itu. Dan di sana Sinchuan pun bergumam, kerjasama mereka sangat diam-diam. Aku bisa membunuh mereka dalam satu pertarungan, tetapi begitu ketiganya bergabung, aku khawatir akan sulit bagiku untuk menang. Dan cerot, kita diperlihatkan sebuah tebasan di sana. Ternyata penjaga itu pun menebas beruang itu dengan sangat mudah hingga beruang itu pun terjatuh. Lalu ketuanya pun berkata, cih, kita sungguh sial. Sambil saudaranya yang memakai masker melihat ke arah Shinji bersama Sinchuan dan ia pun berkata, saudara, mari kita lakukan. Hari ini rasanya sedikit aneh. Aku khawatir akan berbahaya untuk melangkah lebih jauh dan perjalanan ini akan cukup untuk 2 domba gemuk dan seekor beruang roh. Dan ketuanya pun berkata, bagaimana? Apa cederanya serius? Lalu saudaranya yang di samping pun berkata, tidak ada yang salah, hanya saja jika terlalu lama dia akan bisa segera pulih. Sambil mereka pun mendatangi Sinchuan di sana yang gemetar dan orang itu pun berkata, keduanya tidak terlalu autentik. Sambil terlihat Sinchuan di sana bertanya-tanya dan ia pun berkata, tidak autentik, apa maksudnya? Lalu ketua penjaga itu pun berkata, saudara-saudara kami berjuang sampai hampir mati di sini, kau bahkan tidak membantu, itu tidak baik. Lalu Sinchuan pun menjawab, oh itu, aku hanya perlu membayar lebih. Sambil Sinchuan pun memberikan beberapa uang kepada penjaga itu. Lalu ketua penjaga pun berkata lagi, cukup masuk akal, tapi maaf, ini tidak cukup. Kenapa kau tidak berbaring dulu? Biarkan kami bertiga melihat berapa banyak barang yang kau punya. Dan Sinchuan pun berkata, jujur saja,
kau mencoba membunuh orang dan merampoknya, bukan? Tapi tiba-tiba seseorang yang memakai masker itu pun langsung menyerang ke arah Sinchuan, dan di sana ia pun berkata, tidak perlu beromong kosong, matilah. Sambil Sinchuan pun menghindari serangan itu, dan di sana Sinchuan pun berkata, anakku, giliranmu. Dan Shinji pun menjawab, baik ayah. Dan orang yang memakai masker itu pun berkata, haha, menyuruh anakmu mati agar kau bisa melarikan diri, kan? Dan tiba-tiba orang yang memakai masker itu pun langsung dihantam Shinji menggunakan aura membara dari tangannya. Lalu Shinji pun berkata, jadi begini rasanya membunuh. Sambil kita diperlihatkan ketua penjaga itu yang terkejut berkata, saudara kedua. Lalu Shinji pun berkata lagi, sejujurnya membunuh orang rasanya tidak enak. Sambil terlihat orang yang memakai masker itu yang terjatuh, dan Shinji pun berkata lagi, majulah kalian berdua, ayo kita selesaikan ini dengan cepat. Lalu dengan cepat mereka berdua pun menyerang sambil berkata, mau berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Kau harus punya kekuatan untuk itu. Matilah. Sambil ia pun menebas ke arah Shinji, dan di sana Shinji pun menghindar sambil berkata, manusia tidak berbahaya, tapi harimau menyakiti hati manusia. Jika kalian tidak berniat menyakiti kami, aku tidak akan melakukannya terlebih dahulu. Sambil ia pun mengeluarkan aura membaranya lagi, dan Shinji pun berkata, kau banyak melakukan hal semacam ini, kan? Berapa banyak jiwa yang mati dengan tidak adil di tangan kalian? Dan ceprot, mereka semua pun dihantam oleh Shinji dengan sangat cepat hingga mengeluarkan darah di mulutnya. Dan Shinji pun menyerang lagi berkata, hitunglah dosamu. Sambil terlihat aura membara yang menyerupai naga, dan terlihat Sinchuan dari kejauhan yang melihat pertarungan anaknya, dan ia pun bergumam, anak ini akan menderita. Aku tidak berharap mereka melakukan tindakan seperti itu. Dan di sana kita diperlihatkan seseorang yang memakai masker pun menyerang lagi ke arah Shinji, dan ia pun berkata, kau benar-benar membuatku takut. Sambil terlihat Shinji di sana terkejut, dan ia pun berkata, apa? Dia hidup lagi? Ceprok. Sambil Shinji pun dihantam dari belakang, dan orang itu pun berkata, pergilah ke neraka. Dan Shinji di sana pun terkapar lemas. Lalu orang itu pun mendekat lagi berkata, santai saja, kau bukan master pertama yang mati di bawah tipuan kami, dan kau masih ingin menjadi hitam dan hitam. Hahaha, kekanak-kanakan. Dan orang itu pun dicegah oleh temannya sambil berkata, jangan senang dulu, ada satu lagi yang harus dihadapi di sana. Itu domba yang gemuk yang sebenarnya. Sambil ia pun melihat ke arah Sinchuan yang berada di atas pohon. Lalu Sinchuan dari atas pun tersenyum berkata, meskipun aku ingin sekali menghajar kalian semua, tapi belum saatnya aku mulai. Dan ternyata Shinji di sana pun bangkit dengan kobaran aura membaranya lagi, dan ia pun berkata, kau adalah percobaan yang diberikan oleh ayahku pada diriku. Sambil ia pun langsung menghantam orang itu di bagian dadanya hingga ia pun terlempar, dan Shinji pun berkata lagi, lawanmu adalah aku. Sambil kita diperlihatkan aura membara yang menyerupai naga itu yang dikeluarkan oleh tangan Shinji, dan orang itu pun seketika terjatuh ke belakang, dan Shinji pun berkata, haha, tinggal kau. Sambil orang yang memakai masker itu pun berkata, tidak, masih 3. Dan ternyata kedua orang yang dihajar Shinji itu pun bangkit lagi dan memegangi tangan Shinji. Sambil Shinji di sana pun berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kalian masih hidup? Sambil Shinji di sana pun ketakutan dan khawatir, dan mereka berdua pun berkata, tentu saja mereka bisa. Sambil ia pun dipukul perutnya oleh pria bermasker itu, dan pria bermasker pun berkata lagi, karena kami bertiga bersaudara satu pikiran, selama salah satu dari kami tidak mati, tidak ada dari kami yang akan mati. Waduh, malah dibocorkan. Sambil kita diperlihatkan orang itu yang menghajar Shinji dengan bertubi-tubi, dan Shinji di sana pun bergumam, sialan, mereka bertiga bekerja sama dengan diam-diam, tidak ada cara untuk membunuh mereka secara bersamaan. Sambil kita diperlihatkan Shinji yang dihantam orang itu hingga Shinji pun terlempar menabrak ke pohon, dan di sana orang itu pun berkata, sungguh tubuh yang keras, boleh juga ya. Dan Shinji di sana pun kesakitan bergumam, ayah tidak menyerang, itu berarti dia percaya padaku. Bagaimana mungkin aku menyerah hanya karena percobaan seperti ini? Sambil ia pun makin bangkit lagi dengan kobaran aura membara itu, dan Shinji pun berkata, kalian bertiga majulah bersama. Sambil orang itu pun makin emosi, dan mereka pun menyerang bersama-sama berkata, sombong sekali ya, bocah, lihat orang tua ini, jangan membodohi diri sendiri.
Tapi tiba-tiba Shinji pun melompat tinggi dan ia pun berkata, aku memutuskan untuk berdiri di puncak dunia kultivasi. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan 3 orang di tingkat yang sama, bagaimana mungkin aku masih punya wajah untuk berdiri di depan ayahku? Jadi kalian akan menjadi batu loncatan dalam pelajaranku untuk menjadi tumbuh dewasa. Sambil ia pun mengarahkan aura membara yang menyerupai naga ke arah mereka, dan di sana mereka pun langsung terpental berkata, oh, kami 3 saudara, bukan 1 tambah 1 tambah 1 kekuatan. Jurus ini sangat ampuh, tapi sayangnya terlalu bias. By the way, bias merupakan prasangka yang artinya kecenderungan pikiran yang kuat atau pendapat yang terbentuk sebelumnya tentang sesuatu atau seseorang ya Mo. Tapi tiba-tiba Shinji pun bergerak dengan cepat di belakang mereka berdua hingga membentuk 2 bayangan, dan Shinji pun berkata, karena kalian bertiga akan pulih selama salah satu dari kalian tidak terluka, maka rasakan ini. Sambil kita diperlihatkan benturan aura membara yang terpancar di sana, dan Shinji pun berkata, nah tinggal kukumpulkan saja kalian. Sambil kita diperlihatkan orang yang memakai masker itu yang ditarik oleh Shinji, dan di sana ia pun dilemparkan Shinji dengan sangat cepat, dan kita diperlihatkan tangan dari Shinji itu yang mengeluarkan aura membara, dan ia pun berkata, matilah. Sambil ia pun menyerang ke arah mereka bertiga hingga membentuk sebuah ledakan yang sangat dahsyat, dan ledakan itu pun makin membesar hingga membuat Shinchuan di sana pun tersenyum. Lalu kita diperlihatkan bekas ledakan itu yang sangat dahsyat hingga membuat cekungan di sana, dan Shinchuan pun mendatangi Shinji sambil berkata, bagus sekali anakku, lain kali bersihkanlah medan pertempuran sendiri. Sambil ia pun melakukan sesuatu dengan aura membara di tangannya yang mengarahkannya ke arah tanah itu. Lalu Shinchuan pun berkata, ayo pergi anakku, berikutnya adalah latihan nyata untukmu. Tapi tiba-tiba Shinchuan di sana pun terkejut karena Shinji pun hanya terdiam. Lalu Shinchuan pun berkata, Shinji, apa yang salah denganmu? Dan bersambung mo.